sekalian, hari ini kita sama-sama belajar yang namanya istirahat seketika. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika terbersit kata istirahat? Mungkin di antara kita ngomong istirahat itu berarti tidur-tiduran, istirahat itu berarti makan, istirahat itu berarti santai-santai, pergi refreshing dan lain sebagainya. Bagi karyawan biasanya istirahat itu diartikan sebagai makan siang, ketemu dengan teman-teman, ngobrol dan lain sebagainya. Bagi petani istirahat itu berarti mereka mengistirahatkan sawahnya, mereka mengistirahatkan tempatnya agar nanti bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Bagi anak-anak sekolah, bagi anak SD, SMP, SMA, istirahat itu berarti ke kantin, makan, ketemu teman-teman, bermain. Bapak Ibu banyak sekali bayangan tentang istirahat. Namun dari semua bayangan-bayangan atau gambaran-gambaran tentang istirahat, pasti kita sama-sama satu suara kalau istirahat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengasihkan, dan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Itu semua bayangan dan gambaran tentang istirahat. Markus pasal yang ke-6 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa marilah kita beristirahat seketika. Konteksnya mereka, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi berdua-berdua. Setelah pergi berdua-berdua, ada kasus, ada kejadian di mana Yohanes Pembaptis dibunuh. Setelah itu murid-murid berkumpul lagi. Setelah mereka berkumpul, Tuhan Yesus berkata, mari ke tempat sunyi, mari beristirahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat menarik. Kenapa? Karena jarang-jarang Tuhan itu menyuruh murid-muridnya istirahat. Setahu saya selain ayat ini, hanya kejadian di Taman Getsemane saja Tuhan menyuruh murid-muridnya beristirahat. Artinya apa? Ada sesuatu yang sangat penting, yang sangat menarik, yang tidak lazim, yang Tuhan suruh kepada murid-muridnya. Pertanyaannya sekarang adalah, istirahat yang seperti apa yang diberitahukan, perintahkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat sama-sama. Kalau Bapak Ibu baca seterusnya, dari ayat demi ayat, pasal demi pasal, Bapak Ibu akan melihat bahwa kelihatannya Tuhan justru memperlihatkan bahwa istirahat itu nggak ada. Pertama, setelah ayat yang tadi kita baca, kita akan menemukan orang banyak datang kepada Tuhan Yesus. Setelah orang banyak datang, Tuhan Yesus belum sempat makan. Tuhan Yesus harus mengajar mereka, memberitakan firman Tuhan. Setelah memberitakan firman Tuhan, sampai larut malam. Setelah itu, mereka harus diberi makan. Orang banyak diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan terjadilah mujizat, mereka memberikan makan 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, mana istirahatnya? Bukankah ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing saat ini? Banyak dari antara kita berkata, oh saat ini ada pandemi COVID-19, kemarin-kemarin PSBB atau lockdown, kemudian setiap kita disuruh belajar di rumah, ibadah di rumah, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Dengan bayangan akhirnya lebih banyak kegiatan-kegiatan di rumah. Pertanyaannya, apakah dengan kegiatan di rumah kita lebih banyak beristirahat atau justru lebih sibuk, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya menemukan yang terjadi bukan istirahatnya yang banyak, tapi kesibukannya yang banyak. Ada rekan-rekan yang berkata bahwa dengan adanya COVID ini, pelayanan gereja yang kelihatannya sih berkurang, tapi justru waktu yang harus digunakan lebih banyak. Biasanya kalau berkhotbah hanya 1 jam, 2 jam. Ini dengan harus direkam, harus diulang berkali-kali. Nggak cuma 1 kali, 2 kali. Bisa berkali-kali Bapak Ibu. Memakan waktu sampai 3 jam, 4 jam, bahkan ada yang 5 jam. Karena harus diulang, dan diulang. Yang pelayanan bukan punya mimbar, pelayanan WL mungkin, pelayanan musik mungkin. Juga sama. Waktu latihan, waktu rekaman, WL-nya salah, diulang lagi. WL-nya benar, musiknya salah, diulang lagi. WL benar, musik benar, lampu mati, diulang lagi rekamannya, Bapak Ibu sekalian. Itu hanya sekelumit di gereja. Belum lagi anak-anak sekolah. Kita harus, yang punya anak, kita harus mempersiapkan anak kita. Mereka belajar di rumah, biasanya kita
percayakan pada guru les, guru sekolah. Sekarang kita harus ikut sama-sama Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Waktu kita lebih banyak. Belum lagi ada seminar A, seminar B, Zoominar. Belum lagi kita diundang Zoominar. Mungkin bisa pagi, siang, sore, bahkan ada yang malam. Lebih banyak kegiatan kita justru terjadi pada saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya buat kita adalah, kapan kita istirahat? Bapak Ibu Saudara sekalian, memang benar bahwa istirahat itu menjadi bagian yang harus terjadi dalam hidup kita. Memang benar bahwa istirahat itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Tuhan Yesus berkata, istirahatlah seketika. Saya melihat beberapa survei yang ada, dengan adanya pandemi ini, bukan hanya angka kehamilan yang semakin meningkat, tetapi angka konflik, angka perceraian juga meningkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa itu terjadi? Karena stres semakin banyak, stres semakin besar, bukan hanya masalah COVID-19-nya, ekonomi stres, pekerjaan juga sangat membuat stres, belum lagi konflik relasi satu sama lain. Menumpuk demi menumpuk dan akhirnya meledak begitu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu firman Tuhan pada hari ini, mari kita luangkan waktu untuk istirahat seketika. Tuhan Yesus mengajak kita sama-sama untuk beristirahat seketika. Ada dua istirahat yang Tuhan Yesus sampaikan. Pertama, istirahat dengan istirahat rohani. Kalau kita baca di ayat setelahnya, Tuhan Yesus mengajar mereka memberi makan rohani melalui pengajaran, melalui firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan istirahat jasmani melalui makanan jasmani, melalui makanan secara nyata Bapak Ibu sekalian. Artinya kita juga didorong sama-sama untuk beristirahat, baik rohani kita, baik jasmani kita. Rohani kita disuruh istirahat, kenapa? Karena kita butuh untuk disegarkan lagi Bapak Ibu. Roh kita disegarkan lagi, agar Roh Kudus membalut kita, membasuh kita, memurnikan kita, dan kita disegarkan secara roh. Kita juga harus disegarkan secara fisik, nggak cuma rohani saja. Fisik kita butuh istirahat, butuh tidur, butuh waktu istirahat Bapak Ibu, sehingga fresh, kita melayani juga dengan fresh. Tapi Pak Pendeta, saya istirahat terus. Iya, kalau sudah istirahat terus, apa yang dilakukan? Kalau kita sudah istirahat, ya kita juga aktif Bapak Ibu, produktif. Jangan istirahat terus menerus, itu juga tidak baik. Kita harus produktif. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari yang kita saat-saat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, khususnya baik di dalam marketplace, di gereja, dimanapun kita berada, ingat bahwa kita harus istirahat. Istirahat seketika, kata firman Tuhan. Kalau kita sudah istirahat, sudah fresh, mari kita lakukan dengan lebih baik lagi, lebih antusias lagi, lebih maksimal lagi. Karena hidup kita adalah melayani Tuhan. Kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi garam berdampak, berpengaruh. Garam itu pengaruhnya nggak kelihatan, terang pengaruhnya kelihatan. Kita juga sedemikian, punya pengaruh, berpengaruh secara kelihatan maupun nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah musim yang baru, di tengah-tengah adaptasi kehidupan baru ini, mari kita juga pikirkan istirahat baik rohani, baik jasmani buat hidup kita, dan kita maksimalkan segala pelayanan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.